Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Wa kharaja bil insani baqiyatul hayawanati wa kufira man qala fi kulli ummatin nazirun bimakna annahu fi kulli jama'atin minal hayawanati rasulun. Dan telah keluar dengan insan oleh ketinggalan segala hayawan-hayawan. Wa kharaja maknanya ay fi ta'rifin nabi wa rasul. Artinya dan telah keluar pada ta'rif nabi dan rasul dengan kata-kata insan oleh ketinggalan segala hayawan-hayawan. Artinya hana gepuruh segala hewan-hewan. Karena ta'rif daripada nabi yaitu insan. Nah, maka payah gebdubit lafad selain daripada insan yaitu lafad hayawan. Bentuk karuh nabi-nabi, karuh nabi nyo yaitu hewan. Wa kufira man qala, dan dikafirkan akan siman yang berkata iaman. Fi kulli ummatin nazirun, sabit pada tiap-tiap umat itu nazir. Dan siapa saja yang mengatakan bahwa setiap umat itu nazir. Mana nazir? Yaitu orang yang memberi berita kabar yang menakutkan. Jadi hanjir kelangian. Fi kulli ummatin nazirun bimakna annahu, dengan bahwa sungguhnya perkataan fi kulli jama'atin pada setiap jamaah, pada tiap-tiap jamaah daripada hewan itu seorang rasul. Itu yang sah. Hanyirakeun. Setiap binatang ada seorang rasul. Setiap kambing ada seorang rasul. Setiap kelompok lembu ada seorang rasul. Itu yang tidak boleh. Nian yang kufira mangkala. Nah, maka gebribelah daripada kata-kata insan akan segala hayawan-hayawan. Bahkan sampai kudubiat. Karena insan sebahagian daripada hayawan sebenarnya. Karena barang yang ada padanya roh atau bernyawa. Sehingga sering oleh ketika disebutkan al-insanu hayawanun natiqun. Maka kudubiatlah lafaz insan oleh ketinggalan segala hayawan-hayawan. Dan juga dikafirkan apabila ada orang yang mengatakan bahwa setiap jamaah daripada hewan itu ada seorang utusan atau rasul. Itu tidak boleh kita katakan. Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun bermula firman-Nya Allah Ta'ala, wa im min ummatin illa khala fiha nazirun, dan tidak, in bermakna ma, daripada setiap umat melainkan khala ini makna salafa, telah dilalui oleh seorang nazir. Arti nazir yaitu yang membawa berita-berita ancaman, duka ataupun yang menakutkan. Karena makna daripada nazir yaitu nabiyun yansyuruha ay yukhawifuha min iqabin. Itu makna nazir, nabi yang membawa berita-berita, artinya berita-berita yang menakutkan. Jadi wa immin ummatin illa khala fiha nazirun, ya, dan tidaklah daripada setiap umat kecuali dilalui padanya umat oleh seorang nabi. Jadi setiap umat pasti diutus seorang nazir atau seorang rasul atau seorang nabi. Jadi tapupuk dengan ibarat ilikut nyan kanaro. Sedangkan mono wa kufira mangqala fi kulli ummatin, setiap urang yang kun tiap-tiap umat itu ada seorang nazir, dengan makna setiap jamaah binatang ada seorang rasul. Padahal Allah Ta'ala nyokeun. Ya, jadi ayatnya gue bertanggung fahuwa, maka bermula dianya firman Allah wa im min ummatin illa khala fiha nazirun nyufi umamil basyaratil madiyati, pada umat-umat manusia yang lalu, bukan kepada jamaati minal hayawanati, kan kepada jamaah binatang. Kemudian wa kharaja bizikri, dan keluar dengan laki-laki al-unsa, oleh unsa, oleh perempuan. Gebedobit daripada kata-kata Nabi oleh unsa, oleh urino. Dengan kata-kata zikir ada uragam daripada kata-kata Nabi, ya,
artinya mono bak ta'rif nabi dan rasul dengan zikrin. Sebab ta'rif nabi insanun zakarun, insanun zakarun hurrun, yaitu nabi adalah insan manusia yang laki-laki lagi merdeka. Gebdebet itu daripada bahasa zikrinen al-unsa, yaitu urinong. Maka urinong nyuhana kepada nabi. Yang jika nabi yaitu ragam. Binaan karena gebina ala annahu atas bahwa sungguhnya unsa yuqalulaha kepegah-pegahnya karena gebina atau bahwa sungguhnya unsa nyo na dikatakan orang beginya urinong insanun insan sebab nasi pegah tinggal gebuh tino gebdebiat itu sebab na yang gok pegah gebina lafat unsanyo kepada insan kan uragam insan kan manusia kan bisa jadi urinong uragam. Jadi bertekan urinong uragam seolah-olah karena nabi inong maka gepegah tengok agar geptubiatlah lafat unsa. Bahkan gepegah wakala ba'duhum dan telah berkatalah sebahagian mereka itu ulama. Gepegah oleh sebahagian mereka itu ulama yuqalulaha dikatakan orang beginya unsa insanatun insana. Jadi urinong menyuragam insanun urinong insanatun. Nasid yang sebahagian ulama lagi yang pegang. Sehingga payah gaudube dengan kata-kata zakarin, dengan kata-kata uragam sampai ru insan tu unsan tu. Sebab na urung pegah. Unsanyo bisa jadi insana. Bangka insana karuh nabi untuk urinong. Padahal kalau kita arif nabi yang kali bahwa insanun zakarun hurrun, yaitu manusia laki-laki lagi merdeka. Nah, sehingga na ulama yang pegah bahwa lafat unsa nyuna insanatun. Tuh dalidih kama qala al-qail sebagaimana barang yang berkata oleh yang berkata, yaitu dalam syairnya insanatun fatanatun badrid duja minha hujalun. Bermula perempuan yang cantik yang menawan itu membuat malu bulan purnama yang gelap daripadanya perempuan yang cantik. Jadi yang karena lafat insanatun. Sehingga lafat unsa bisa jadi insanatun. Sebagaimana di dalam urung yang berkata mono insanatun fatanatun. Bermula perempuan yang menawan hujjalun badrid duja minha. Itu membuat malu bulan purnama yang gelap daripadanya perempuan yang menawan. Hanya sebagai contoh bahwa lafat nyona insanah. Walaupun lafat insan na insanah, namun kagak peduli menu dengan lafat zakarin, yaitu laki-laki. Wa alaihi fatakunu al-unsa kharajat bil insani. Dan berdasarkan atihnya qala al-qail, maka adalah unsa itu kharajat. Gepedubit ia unsa bil insani dengan insan. Sebab na ata insanah monokeh. Maka unsanyo gepedubit daripada insan, artinya insan gepedubit daripada unsa. Jadi hana apa nih? Sebab na itu biat daripada lafat unsa mono bahwa insanah, maka payahkeun insanon. Payah disebut dakarun uragam supaya yaitu biat unsa yaitu biat insanah itinan bah lafat atau bah ta'rif daripada nabi. Kemudian wal qaulu bin nubuwati dan berumlah perkataan dengan nubuah Maryam bin nubuwati Maryama wa Asyata imratin Fir'auna wa Hawa. Dan bermula kaul perkataan dengan nubuah Maryama. Ajam, karena Maryam bukan bahasa Arab. Dan bermula kaul pendapat yang mengatakan bahwa Maryam itu nabi
Wa Asiyah, begitu juga Asiyah imraati Fir'auna, yaitu urinong Fir'aun imraati. Jadi dibadal pada Asyata cuma mansub karena ajam. Imraati Fir'auna juga ajam. Imraati teh Asyah, yaitu istri Fir'aun. Tentang kaul yang mengatakan bahwa Maryam ibunda daripada Nabi Isa, Asiyah istri daripada Fir'aun, wa Hawa, begitu juga Tuan Hawa istri daripada Nabi Adam, wa ummi Musa, dan ibunda Nabi Musa, wa ismuha, dan berumlah namanya ummi Musa, ibunda Nabi Musa itu Yuhaniza bizalil mu'jimati. Yuhaniza dengan zal mujmah dengan zal yang beritik, bukan Yuhaniza zai dengan zal yang beritik. Wahajara, dan hajara, wasarra fahuwa marjuhun, maka berumlah dianya hazal qauli, berumlah dianya ini kaul, marjuhun itu marjuh, yaitu dengan makna kaul yang baik. Pendapat yang mengatakan bahwa Siti Maryam, Tuan Asiyah, kemudian Hawa, ibunda Nabi Musa, yang namanya yaitu Yohanes, mengatakan bahwa Nabi termasuk Siti Hajar dan Siti Sarah, itulah pendapat yang marjuh. Walau titakalan di dalam wahyuna, dalam ayatna. Contoh, Allah mewahyukan dalam Al-Quran ayat, kalau nggak salah itu surat Al-Qasas. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi, dan kami wahyukan, wa auhayna, dan kami wahyukan kepada Musa an urdi'ihi, kepada bahwa sungguh susuilah dia, yaitu Nabi Musa. Wa auhayna ila Musa ila ummi Musa, mengwahyu, kami wahyu. Tapi di sinan auhayna memang takalan secara lahir, yaitu kami wahyukan, padahal ilham, kami ilhamkan kepada ibu Musa akan bahwa sungguh menyusui ia ibu Musa akannya Musa. Jadi di kaul yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang tersebut itu menjadi nabi, mungkin salah satunya berpedoman kepada dalil Al-Quran ini yang diturunkan di dalam surat Al-Qasas ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa an urdi'ihi. Yang perlu kita ingatkan, ayat tersebut tidak memberikan permasalahannya atau hanya memberikan penisbahannya kepada Nabi. Sebab makna auhayna pada ayat tersebut kami ilhamkan, bukan kami wahyukan. Lebih-lebih makna wahyu, makna auha, makna wahyu itu adalah ilqa fi qalbi, yaitu dicampakkan dalam hati. Ya, dan dari segi makna auha, kadang-kadang tidak boleh juga diartikan secara zahir. Artikan secara zahir, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan, seolah-olah ibunya Nabi Musa yaitu Yohanes nyoka kan Nabi. Maka ayat itu tidak boleh ditafsirkan secara lahiriah. Maka ada auha dengan makna Allah ilhamkan. Lagi kita temung di dalam ayat wa auha rabbuka ilan nahli. Allah ilhamkan kepada lebah, Allah ilhamkan kepada lebah, artinya telah mengwahyu oleh Tuhan engkau
ilan nahli kepada lebah. Jadi di dalam surat An-Nahli itu bukan mengwahyu. Buat apa mengwahyukan kepada binatang? Cuma mengilhamkan kepada binatang. Panjanglah cerita tentang Allah mengilhamkan kepada Nahli, kepada lebah. Sejarahnya bisa kita temukan yaitu di dalam surat An-Nahli. Jadi yang intinya bahwa setiap lafaz auha belum tentu yaitu menjadi wahyu. Kadang-kadang secara lahiriahnya lagian, tetapi wate yang kita takwilkan menjadi yaitu ilhamkan. Punya tafsirnya auha wahyu. Jadi buat apa Allah mewahyukan kepada ibunda Nabi Musa? Apakah ibunda Nabi Musa itu menjadi seorang nabi, atau auha rabbuka ilan nahli, Allah mewahyukan kepada Nahal, kepada madu, telah diwahyu oleh Tuhan engkau kepada madu. Apakah madu itu seorang nabi? Itulah maka makna auha juga tersurat dalam Al-Quran itu dengan makna ilham, mengilham oleh Allah. Jadi kaul nubuah Maryam, Asyah, Hawa, Ummi Musa, ibunda Musa, dan Hajar dan Sarah itu adalah kaul yang marjuh atau kaul yang dhaif. Qala sahibu, telah berkatalah sahib Bada'il Amali, wa ma kanat nabiyan qattun unsa wala abdun wa syakhsun zu fa'alin, dan tidak ada nabi sekali-kali unsa itu perempuan, dan tidak adalah perempuan itu nabi sekali-kali, wala abdun, dan tidak adalah itu hamba dan seseorang yang mempunyai perbuatan yang keji, ai fi'lin kabihin, artinya perbuatan yang keji. Jadi sahib Bada Amali mengatakan bahwa perempuan tidaklah menjadi nabi sekali-kali. Tidak pernah ada perempuan menjadi nabi, dan juga tidak pernah ada hamba menjadi nabi dan seseorang yang mempunyai pekerjaan atau perbuatan yang keji. Nabi itu bersih. Nabi itu bukan seorang rakyat atau bukan seorang hamba sahaya, dan juga nabi itu bukan seorang hamba. Itu kata Bada al-Amali. Kemudian wa kharaja bil hurri, dan keluar dengan hurri, dengan merdeka. Pada ta'rifin Nabi wa Rasul juga ar-raqiqu, oleh rakek. Keluar daripada kata-kata Nabi oleh rakek, yaitu oleh hamba saya. Maka hamba saya itu tidak boleh menjadi Nabi. Wala yuridu Luqman, dan tidak diiktiratkan. Artinya, dan jangan didatangkan akan Luqman. Artinya jangan diiktiratkan, yaitu mengatakan Luqman itu nabi. Beda pegah si legetnya bahwa Luqmanul Hakim itu seorang nabi. Dia hanya tak iktirat. Jadi Luqmanul Hakim bukan seorang nabi dan bukan seorang rakyat. Bentuk wa kharaja bil huri, dan keluar dengan orang yang merdeka itu oleh rakyat, oleh hamba sahaya. Sedangkan Luqmanul Hakim bukan hamba sahaya, tapi ternyata bukan nabi. Jadi hanya tak iktirat lagi ini. Ya, pakai nabi hanya tak iktirat lagi. Ya, karena apa kan? Li'annahu, karena bahwa sungguhnya Luqmanul Hakim la yakun nabiyan, tidak ada ia itu nabi. Bal kana tilmizan li anbiya'i, tetapi ada ia Luqmanul Hakim itu murid bagi nabi-nabi. Karena Luqmanul Hakim murid bagi anbiya-anbiya. Karena Luqmanul Hakim menurut riwayat di masa zaman Nabi Daud. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa hidup sesudah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian Luqmanul Hakim memiliki banyak kelebihan di balik kesederhanaannya, sehingga namanya pun oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Luqman. Jadi
Luqmanul Hakim bukan hamba saya dan orang merdeka. Tapi jangan itirak kenapa Luqmanul Hakim bukan nabi. Karena memang Luqmanul Hakim bukan nabi, tetapi dia adalah murid bagi anbiya-anbiya, bagi nabi-nabi. Jadi gurunya Luqmanul Hakim yaitu para nabi-nabi. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya Luqmanul Hakim warada, telah datang warid ia bahwa sungguhnya Luqmanul Hakim ada ia itu murid bagi 1000 nabi. Jadi Luqmanul Hakim pernah berguru pada 1000 nabi. Masya Allah, luar biasa Luqmanul Hakim. Maka Luqmanul Hakim itu jangan diiktirafkan, datangkan akal Luqmanul Hakim bahwa tak pegat kepada nabi, sebab memang Luqmanul Hakim itu yaitu bukan nabi tetapi murid bagi para nabi, bahkan pernah berguru bagi 1000 nabi.